Itu saja. Kamu tidak bisa begitu saja memanggil semua orang rasis hanya karena mereka melihatmu dengan aneh, lalu lolos begitu saja. Video ini gila, dan kalian semua harus menontonnya. Kamu lihat dan kebanyakan orang di sini berkulit putih. Aku sedang berusaha pulang ke negaraku dan kalian semua malah membuatku semakin sulit untuk pulang ke negaraku. Seorang pria yang bersikap kasar di penerbangan internasional yang akan lepas landas, terus-menerus memulai pertengkaran dengan semua orang di pesawat. Aku tidak suka drama. Jangan. Sementara petugas bergegas menuju pesawat, kapten menghadapi tersangka untuk mengusirnya, tapi dia tidak mundur. Dan aku tidak harus turun. Lihat kan? Lihat bagaimana caranya. Kamu lihat bagaimana caranya. Aku tahu bagaimana caranya. Ya. Jadi begitu caranya. Begitu caranya. Kamu tunjukkan padaku. Kamu tunjukkan kebencian sebesar ini terhadap satu orang manusia. Aku akan secara universal, secara karma, membuatmu sengsara. Ini bakal makin seru, teman-teman. Ini bakal makin seru. Tentu saja. Tentu saja. Jadi tunjukkan rencananya kalau kau ingin aku pergi. Tidak, kau harus tunjukkan namanya. Kau berbohong, jadi aku bisa melihatnya di belakang sana. Apa kau punya tas yang ingin kau ambil atau sesuatu sebelum kau turun? Aku menyerangmu dengan 2 orang melawan 1. Nanti akan kuurus kamu. Dengan apa? Yo, kamu. Kamu sebagai manusia. Karena aku duduk dan aku lebih rendah dari kamu. Ya, aku duduk di udara. Karena aku duduk lebih rendah dari kamu. Aku akan jadi orang yang tangguh, bro. Turun saja dari pesawat. Aku bergerak. Hei, tahu tidak? Pak? Tidak, kalian semua bersekongkol. Kamu lihat kan? Kebanyakan orang di sini kulit putih. Iya, jadi kalian bilang, keluarkan dia dari pesawat. Ya ampun. Jelas itu memang akan terjadi. Aku sebenarnya tidak akan menjadi orang yang menyebutkan warna kulit pria ini, tapi dia sendiri yang selalu menyebutkan warna kulit orang lain, karena semuanya selalu kembali ke situ. Teman-teman, saran bijak dariku, jangan jadi manusia yang menyebalkan. Jangan, tidak ada gunanya. Ngomong-ngomong, selamat datang di segmen pushback untuk video ini. Haha, ini akan jadi lebih seru. Aku sedang berusaha pulang ke negaraku, dan kalian semua justru membuatku semakin sulit untuk pulang ke negaraku. Penumpang lain yang juga sudah muak dengan pria itu, bersama seorang pramugara, sekarang mendekatinya untuk mencoba mengeluarkannya dari pesawat. Ayo ke depan, Dan. Ini saatnya. Ayo, Pak. Ayo. Tunggu sebentar. Tidak, saya pegang Anda. Hi, we're gonna go here. Sebentar, itu orang besar. Hei, oke. Ayo, itu dia Chuck sekarang. Ayo jalan, silakan. Hei, dia ke 311. Kamu ambil aku dulu. Oke. 3, 1. Wow. Hey. Kamu berhasil. Baiklah teman-teman. Taruh tangan kalian ke belakang. Jangan sentuh siapapun. Ulurkan tangan kalian. Jangan sentuh siapapun. Aku juga. Aku bercanda. Putar sedikit. Ayo, putar, jalan. Terima kasih teman-teman. Putar badan. Jalan. Ayo. Saya tidak punya Alkitab. Saya orangnya. Ya Tuhan. Saat beberapa penumpang bersatu untuk mengeluarkan pria itu dari pesawat, petugas tiba tepat ketika mereka membawanya keluar ke Garbarata. Betapa lucunya dia, Nana. Itulah alasan aku akan datang ke sini. Terima kasih sudah datang. Ayo, jalan. Baiklah. Polisi sudah di sini, jadi datang saja setelah latihan. Baiklah bro, selama ada pengacara untukmu, itu yang dikatakan hukum, tindakan hukum. Baiklah, berdiri. Kembali ke saya. Kamu tahu. Ayo, beri jalan untuk warga sipil yang tidak bersalah. Aku akan ingat ini. Hai Kut, kita tidak bisa turun. Kamu mau turun? Tidak masalah. Sebenarnya apa yang terjadi? Jadi kami berdiri di sini untuk naik. Kami mulai berteriak di jalan masuk. Kami tidak bisa turun. Aku sudah tahu kata sandinya. Jadi orang-orang seperti, hei demi Tuhan itu kalian. Password, dia berteriak pada seorang wanita. Bla bla bla. Kami tidak tahu siapa orang ini. Hey yo. Ayo, menyingkir dari jalan. Pindah. Tunggu sebentar. Pakai sepatumu, ya. Serigala, buka kakimu. Saya ingin pengacara yang ditunjuk negara sekarang juga. Saya sedang bersama pembela umum saya sekarang. Apa?
Aku punya rap ini. Aku tidak pernah tahu itu apa, ya. Itu selalu jadi masalah. Mereka memperlakukan aku berbeda. Mereka memandangku. Kamu sedang berdiri. Lalu dia ingin masuk ke dalam dirimu. Dia sedang menyusunnya. Kamu selalu kamu. Lihat aku. Lakukan ini dan kamu mati. Lalu dia berbalik ke Corny. Tapi mereka bilang padaku, ini ayahku. Jadi bagaimana kamu mengenangnya? Ya, anak saya. Oke. Apakah kamu tahu apa yang terjadi dengannya? Apakah kamu tahu kenapa dia begitu marah? Saya tidak tahu sama sekali. Apakah kamu berada di pesawat bersamanya atau tidak? Saya bersamanya. Oke. Jadi, bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi? Kami masuk, ada seseorang di belakang, sesuatu yang mereka bicarakan. Membicarakan apa? Bagaimana saya bisa bilang? Mungkin sesuatu tentang rasisme atau semacamnya. Ditujukan kepadanya, sesuatu seperti itu. Dia pasti mendengarnya, lalu dia langsung terlibat dalam argumen. Oke, lalu dia lari, masuk ke dalam, dan lagi-lagi dia berdebat dengan seseorang tentang masalah yang sama. Lalu, apakah kamu bersamanya saat ini terjadi sepanjang waktu? Oke. Kamu melawan, bro. Ini akan jadi lebih buruk. Aku bahkan tidak akan melawan. Ini ide orang tuaku. Kamu tahu itu kan? Aku bilang ke dia, aku akan senang melakukannya. Dan sekarang beginilah bandaramu. Aku akan menggugatmu sampai ke Mahkamah Agung. Terima kasih. Semua polisi di masa depan. Menghadap ke dinding. Menghadap ke dinding. Menghadap ke dinding. Renggangkan kaki kalian. Renggangkan kaki kalian. Kamu mulai berubah, bro. Lebih seperti orang Australia. Jadi aku tidak berpikir pria itu bersamanya. Pria yang katanya ayahnya. Dan dia berjalan menjauh dari ayahnya dan langsung menuju ke atas. Itu adalah hal yang paling aneh. Jadi sekarang para penumpang menghampirinya. Dia sedang tidak baik-baik saja. Ada sesuatu yang salah dengannya. Ya, dia memang kesakitan. Aku tidak tahu. Baiklah, ayo jalan dengan baik ya. Kukira ini kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara. Negara di depan. Oke. Apakah ini pernah terjadi sebelumnya? Tidak pernah. Oke. Jadi dia sedang berbicara dengan Rufus di sini. Benar? Ya. Dia berhasil kembali ke sini. Dia ada berteriak dan menjerit. Lalu aku seperti... Dia sudah duduk di kursi. Begitu aku sampai di sana, orang-orang sudah mulai bekerja sepanjang waktu. Dia sedang duduk di kursinya dan dia berteriak serta mengumpat. Dia berdiri di area itu selama sekitar... Berapa? Orang-orang dengan warna kulit seperti saya. Ada hal lucu yang terjadi di lokasi. Saya hanya ingin memperjelas sesuatu, karena menurut saya pria ini sedang mengalami semacam krisis mental. Oke. Yang saya rasa menyedihkan adalah kenyataan bahwa dia sedang mengalami gangguan mental. Dan cara berpikirnya, maksud saya, apa yang terjadi di otaknya, membawanya pada pemikiran bahwa seluruh dunia itu rasis terhadapnya. Seluruh dunia itu rasis. Kalian semua rasis. Lihat, menurut saya, pria ini memang sedang tidak sehat secara mental. Maksud saya rasa tidak lebih rumit dari itu. Dan sebenarnya, saya sangat senang melihat bahwa orang kulit putih sekarang tidak lagi diam saja. Mereka tidak mau lagi diperlakukan seperti itu. Mereka tidak bisa lagi sekadar memanggil seseorang rasis dan bersikap buruk tanpa mendapat konsekuensi. Kamu akan mendapat masalah. Tapi inilah yang telah terjadi di dunia ini. Dunia ini telah membuat orang-orang seperti itu terus-menerus kembali ke mentalitas selalu merasa diri sebagai korban. Sampai-sampai mereka bertingkah seperti ini. Jadi kamu punya SIM California, tapi alamatmu ada di sini. Ini di Florida, Tapi kamu punya SIM California, benar. Dan saya juga warga negara Amerika Serikat yang dinaturalisasi. Jadi bagian itu benar. Ya, bagian itu benar. Jadi kamu bilang kamu tinggal di California. Atau kalau kamu punya, tidak. Alamatnya tertulis Florida. Kamu benar. Kamu benar. Pria itu mendapat. Pada saat itu, seperti kamu berhasil. Ya, dia pria besar. Jadi dia keluar lebih rendah. Mereka menyeretnya ke lorong. Mereka menariknya di mata. Dia sedang ditangkap sekarang karena melakukan pemukulan. Karena dia memang memukul seseorang di sini. Mereka sedang mengambil barang-barangnya dari pesawat. Dan mereka akan menaruhnya di bagasi di sini. Oke, di bandara ini. Jadi ketika dia keluar dari penjara, dia bisa mengambil barang-barangnya di kantor bagasi jika masih buka. Karena saya paham ini adalah penerbangan internasional. Benar begitu? Apakah Anda punya SIM? Terima kasih sudah menjelaskan itu. Senang bisa tahu sedikit lebih banyak tentang ceritanya. Ya. Tapi dia bukan orang yang memukul duluan. Orang itu yang ke polisi. Ya, mereka memintanya untuk pergi. Mereka memintanya pergi berkali-kali di pesawat. Mereka melakukan itu semua karena dia berteriak dan menjerit. Dan dia tidak mau pergi. Dan mereka bertanya kepada kapten. Pria di Garbarata juga ikut meminta dia untuk pergi.
Dia tetap tidak mau pergi, jadi mereka harus mengantarnya keluar. Dan saat itulah situasinya jadi ramai. Ya, Saya sudah melakukan yang terbaik sebagai insinyur. Dia tidak melakukan apa-apa. Saya terkena salah satu dari itu. Salah satu orang di pesawat itu. pada dasarnya, pria yang ditangkap itu, mereka sedang memeriksanya pada dasarnya. Dia mulai berteriak dan duduk. Dia masih berteriak. Mereka memintanya. 3 atau 4 kali. Mereka memintanya. Saya ingin memeriksa kakinya dulu. Ya, pastikan tidak ada apa-apa di dalam kaos kakinya. Lepaskan sepatumu. Lepaskan sepatumu. Ya, akan saya lepas kalau kamu melepaskannya. Lepaskan sepatunya. Saya mengerti, dan memang seperti itu. Pakai lagi sepatumu. Apakah kamu masih terbang? Aku harus lihat apa yang terjadi. Dia akan masuk penjara. Kita bisa coba membebaskannya dengan jaminan. Dia bisa menghubungi agen jaminan penangguhan. Kamu tahu cara kerjanya? Kamu tahu cara kerjanya? Soal agen jaminan penangguhan itu, dia akan masuk penjara. Dia harus membayar jaminan kalau mau keluar. Seseorang harus membayar uang untuk memastikan dia datang ke pengadilan nanti. Dia bisa membayar jaminannya sendiri atau kamu bisa melakukannya untuk dia. Jadi, saya akan memasukkan pernyataanmu ke dalam laporan. Tapi kami tetap butuh kamu mengisi sesuatu. Nanti akan saya kirim lewat email ke kalian. Untuk sekarang, untuk membuat laporan dan tuntutan, kami bisa menggunakan apa yang sudah kamu katakan di kamera tubuh saya. Tapi nantinya, untuk mendukung laporan, kami akan butuh kamu mengisinya. Jadi, saya akan mengirimkannya lewat email ke kalian semua. Oke. Jadi, beritahu rekan kerjamu yang lain juga. Dan kemudian... Intinya dari cerita ini adalah sangat menyedihkan. Lihat, video itu sudah ditonton jutaan kali. Jutaan kali. Dan menurutku, entahlah, aku merasa agak tidak nyaman dengan itu. Pertama-tama, aku merasa bahwa sampai pada titik di mana orang-orang mengalami gangguan mental, mereka berpikir semua orang bersikap rasis kepada mereka. Itu menyedihkan. Tapi sebenarnya aku cukup senang melihat bahwa orang-orang tidak begitu saja menerima tuduhan rasis itu. Aku merasa beberapa tahun yang lalu, kalau kamu melihat video seperti itu, kalau kamu melihat seseorang berkata, "Ya, kalian semua sedang melihatku." Orang-orang biasanya akan diam saja karena mereka sangat takut dianggap rasis. Dan seiring waktu, orang-orang mulai berubah dari sikap itu dan sekarang mereka merasa, tahu nggak? Tidak, aku bukan rasis. Aku tahu kalau kamulah yang bertingkah tidak beres. Dan memang seperti itulah keadaannya. Bagaimanapun, terima kasih atas perhatianmu terhadap hal ini, Mata.